Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang kita bahas kali ini adalah bicara tentang titrasi. Bicara tentang titrasi, maka ini erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk apa pemanfaatannya? Salah satu contoh dari pemanfaatan titrasi ini adalah menentukan kadar. Misalnya, kalau kita makan bakso, tentunya biasanya ada cuka. Nah, cuka yang terkandung itu memiliki persentase tertentu. Apakah 10%, 15%, atau 25%. Bisa juga kadar tertentu dalam alkohol, misalnya. Nah, juga memiliki kadar juga. Apakah 5%, 10%, atau bahkan 50%. Bagaimana cara membuktikan bahwa kadar ini benar gitu? Nah, salah satunya adalah dengan cara titrasi. Titrasi itu adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk menentukan kadar suatu zat. Tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa kalau misalnya tertera kadar cuka itu 25%, nah, bagaimana membuktikannya? Salah satu caranya adalah dengan cara titrasi. Untuk titrasi ini ada beberapa alat yang kita gunakan. Di antaranya kalau di sini adalah berupa buret. Kemudian ini elemer. Ya. Yang berikutnya ini adalah keran dari buret yang bisa diputar tentunya. Kemudian ini untuk memegang buret itu kita punya klem di sini, ya. Nah, klem itu sendiri dia berada pada sebuah statif. Ini untuk alatnya. Terus bahannya seperti apa? Nah, kalau sini ada elemer itu isinya apa? Elemer itu biasanya berisi titrat atau analit atau zat yang akan kita analisis. Yang barangkali kadarnya seperti tadi itu belum diketahui kadarnya. Atau benar nggak? Atau dalam arti kata kita ingin membuktikan kadar yang tercantum di label. Biasanya di sini juga digunakan indikator. Tentunya kalau untuk titrasi asam basa, kita akan menggunakan indikator asam basa apa yang cocok untuk zat tersebut. Nah, kalau di sini dalam buret itu sendiri nanti ada berisi larutan standar. Kalau untuk asam basa tentu adalah zatnya berupa asam atau basa yang molaritasnya sudah diketahui. Sedangkan volumenya nanti kita ketahui setelah dilakukan titrasi. Jadi prinsip kerjanya di sini adalah, terutama kita jelaskan tentang asam basa, bahwa ini zat yang tidak diketahui ada di bawah, kemudian nanti di kerannya itu dibuka, selanjutnya perlahan-lahan nanti akan terjadi perubahan warna karena memang ada indikator ini. Nah, sampailah nanti pada saat mencapai titik akhir. Nanti akan ada yang disebut dengan titik akhir dan titik ekivalen. Apa itu titik akhir dan apa titik ekivalen? Nah, berikut penjelasannya. Berikutnya adalah titik ekivalen. Nah, apa itu titik ekivalen? Kita contohkan dengan titrasi asam basa. Yaitu titik di mana asam dan basanya itu dalam jumlah yang sama. Kemudian, nanti ada lagi yang disebut dengan titik akhir. Titik akhir ini adalah saat indikator itu menunjukkan adanya perubahan. Jadi kalau tadi ada asam dan basa, itu sudah sama. Bagaimana ngelihatnya? Nah, kita bisa lihat dari indikator. Nah, indikator pH itu adalah salah satu cara untuk melihat
titik ekuivalen tersebut. Yang lain bisa menggunakan endapan, bisa juga menggunakan spektroskopi, dan lain-lainnya. Jadi intinya di sini adalah bagaimana kita melihat titik ekuivalennya ini. Sehingga ketika ekuivalennya itu sudah tercapai melalui indikator yang kita gunakan, maka dengan demikian kerannya kita stop, kita hentikan. Dan volume dari pentiter atau titeran tadi itu bisa kita dapatkan. Sekarang bagaimana cara kita melakukan titrasi? Di sini seperti yang tadi, ini alat dan bahannya sudah. Kemudian yang di dalam LMR ini biasanya adalah berupa zat yang tidak diketahui molaritasnya, tetapi volumenya sudah ada, ya. Jadi di sini volumenya sudah ada. Apakah misalnya 10 mili, 20 mili, dan seterusnya. Yang tidak diketahui di sini adalah molaritasnya. Sementara yang di dalam buret itu adalah zat yang sudah diketahui. Ya. Misalnya molaritasnya 0,25. Yang berikutnya volumenya, ya itu tergantung kepada yang kita gunakan. Tadi disampaikan bahwa harus tercapai pada titik ekuivalen, maka dia akan dihentikan, titrasi akan dihentikan. Berapa volume yang terpakai? Nah, nanti itu akan bisa dilihat dari buretnya. Artinya di sini ini juga bisa didapatkan dari pelaksanaannya. Untuk penghitungannya sebenarnya adalah berdasarkan pada molnya, di mana mol SAM itu akan sama dengan mol basah. Bagaimana nanti hitung mol? Tentu adalah molaritasnya dikali dengan volumenya, dikali dengan valensinya. Apakah valensinya 1 atau 2? Selanjutnya adalah jenis-jenis titrasi. Ada beberapa jenis titrasi sebenarnya. Yang pertama adalah titrasi asam basa. Nah, ini mungkin yang akan kita bahas lebih banyak pada topik kali ini. Berikutnya adalah titrasi redoks, di mana di sini tentu akan menggunakan prinsip dari reaksi reduksi dan oksidasi. Yang ketiga adalah titrasi kompleksometri, di mana biasanya ini akan melibatkan ion logam dengan suatu pengompleks atau berupa ligan nantinya. Yang keempat, titrasi iodometri. Nah, ini merupakan berdasarkan kemunculan atau hilangnya iodin. Yang kelima adalah titrasi pengendapan, dan yang keenam titrasi argentometri. Sebenarnya ada beberapa titrasi lain yang juga bisa digunakan. Nah, kali ini kita hanya akan membahas tentang titrasi asam basa. Yang pertama adalah titrasi asam kuat dengan basa kuat. Contohnya, basa kuatnya berupa NaOH, sementara asam kuatnya adalah HCl. Berarti sekarang yang ada pada LMR ini adalah berupa HCl-nya. Sedangkan pada buret ini adalah NaOH-nya atau basa kuatnya. Ini adalah grafik volume NaOH terhadap pH. Apa yang kita lihat di sini? Yang pertama tentu adalah ketika NaOH belum ditambahkan, maka pH itu hanya dihitung berdasarkan pH HCl-nya. Kemudian perlahan-lahan NaOH mulai ditambahkan,
OH- mulai bertambah, sehingga dengan demikian maka pH-nya pun juga akan mulai naik. Sini 5, 10, 15, 20. Nah, sampai pada suatu titik di mana dia akan mencapai titik setara. Karena ini adalah berasal dari asam kuat, basa kuat, maka titik setaranya adalah 7. Dan biasanya di sini menggunakan indikator fenol merah ataupun fenolphthalein. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa tentunya penambahan NaOH dari buret itu awalnya cepat, ya. Kemudian nanti sebelum mencapai titik setara itu harus perlahan-lahan. Kenapa? Karena dengan berubah sedikit saja volumenya, maka pH-nya akan langsung berubah sangat drastis. Yang kedua adalah titrasi asam lemah dengan basa kuat. Berarti sekarang yang terdapat pada buret ini adalah NaOH. Sedangkan yang berada pada LMR ini adalah berupa asam lemah. Contohnya adalah asam asetat. Sehingga dengan demikian, ya, ini adalah NaOH, sementara ini adalah pH-nya. Apa yang kita lihat di sini, tentu awalnya pH yang dihitung adalah pH dari asam lemah. Tentu sebelum penambahan NaOH yang ada itu hanya asam lemahnya. Sehingga di sini menghitung pH-nya adalah hanya berdasarkan pH dari asam lemah tersebut. Penambahan NaOH perlahan-lahan sampai menemui titik setara. Di mana pada titik setara tentu adalah jumlah H+ dan OH- adalah sama. Dan biasanya kalau untuk yang reaksi ini menggunakan indikator PP atau fenolphthalein. Berarti kalau itu adalah merupakan titrasi dari asam lemah dengan basa kuat, maka basa kuatnya berada di sini bagian bawah atau yang terdapat pada buret. Sedangkan asam lemahnya berada pada LMR. Yang ketiga adalah titrasi basa lemah dengan asam kuat. Contoh basa lemahnya adalah NH4OH, asam kuatnya HCl. Berarti sekarang yang terdapat pada LMR ini adalah basa lemahnya. Sedangkan pada buretnya adalah HCl. Jadi di sini adalah volume dari HCl, sedangkan ini adalah pH-nya. Apa yang kita lihat dari grafik ini? Tentunya sebelum HCl ditambahkan, pH yang dihitung itu adalah pH dari basa lemah. Sehingga dengan demikian, maka pH-nya pasti lebih besar dari 7. Kemudian, seiring dengan pertambahan HCl-nya, karena dia ada di buret, ditambahkan perlahan-lahan, maka H+-nya tentu akan semakin banyak. Akibatnya adalah pH-nya makin lama makin turun. Sampai suatu saat di mana dia akan menemui titik ekuivalennya. Dan biasanya kalau di sini dia menggunakan dan dia berada di sekitar 4-6. Terakhir pH di sini adalah menggunakan indikator metil merah. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah kalau grafiknya itu seperti apa. Nah, kita lihat yang di bagian bawah ini apa? Karena yang bagian bawah otomatis kan dia berbeda, dalam arti kata bertambah. 0, 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya.
Nah, berarti HCl dalam hal ini dia berada pada buret. Karena pada buret lah volumenya bisa dirubah. Dalam arti kata ditambah sedikit demi sedikit. Dan biasanya sebelum mencapai titik ekivalen, biasanya penambahannya itu akan semakin perlahan. Kenapa? Karena dengan penambahan sedikit saja, itu pH-nya jauh berubah. Demikian keterangan untuk titrasi basa lemah dengan asam kuat. Demikian juga dengan titrasi asam lemah dengan basa kuat yang tadi, ketika dia mencapai titik ekivalen itu penuangan atau yang berasal dari buret itu juga harus perlahan-lahan. Karena sedikit saja dia melebihi titik ekivalen, maka pH-nya jauh berubah. Contoh perhitungan pH titrasi asam lemah dengan basa kuat. Soalnya adalah sebanyak 25 ml CH3COOH, Ka-nya adalah 10⁻⁻⁵, konsentrasi 0,1 molar. Itu dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Hitung pH lautan. Yang pertama, sebelum penambahan NaOH. Yang kedua, penambahan 10 ml NaOH. Yang ketiga, penambahan 25 ml NaOH. Dan yang keempat adalah penambahan 25,1 ml NaOH. Berarti dengan demikian, pada elemer ini akan terdapat CH3COOH atau asam asetat. Sementara volume yang berubah-ubah itu adalah NaOH. Berarti NaOH-nya nanti akan ada di buret. Kita hitung dulu yang pertama, sebelum penambahan NaOH. Tadi kita sampaikan bahwa yang ada di buret itu adalah asam asetatnya. Kita tahu bahwa asam asetat ini adalah asam lemah. Maka untuk menghitung asam lemah, kita udah tahu rumusnya. Konsentrasi H+ itu sama dengan akar Ka kali konsentrasi asamnya. Nah, di sini sudah diketahui bahwa harga Ka-nya 10⁻⁻⁵. Kemudian konsentrasinya ada nggak? Ada. 0,1 molar. Biasanya yang sering keliru itu adalah yang dicari bukan konsentrasi, tetapi langsung dikali antara volume dengan molarnya. Sehingga yang dihitung adalah molnya. Padahal yang di sini adalah konsentrasi dari asam lemahnya. Jadi hal yang seperti itu tolong diperhatikan. Kita coba hitung. Ka-nya tadi 10⁻⁻⁵. Kemudian ini konsentrasinya 0,1 atau 10⁻⁻⁻⁴. Sehingga dengan demikian, maka ini adalah 10⁻⁻⁻⁶. -5 dikali -1 sama dengan -6. Dan ini kalau kita akarkan tentu adalah 10⁻⁻3. Maka dengan demikian, pH dari larutan awal itu adalah min log 10⁻⁻3. Nah, ini tentunya adalah sama dengan 3. Dengan demikian, pH awalnya adalah 3 sebelum penambahan NaOH. Yang kedua adalah penambahan 10 ml NaOH. Jadi di sini kita hitung dulu mol dari masing-masingnya.
mol dari CH3COOH tentunya adalah volumenya adalah 25, sedangkan konsentrasinya adalah 0,1 molar. Sehingga kita dapatkan 25 kali 0,1, 2,5 milimol. Selanjutnya, mol dari NaOH. Volumenya adalah 10, konsentrasinya adalah 0,1, sehingga ini hasilnya tentu adalah 1 milimol. Berdasarkan angka yang kita dapatkan tentunya mol dari asam asetatnya 2,5, sementara mol dari NaOH-nya adalah 1. Maka dengan demikian reaksi pembatasnya adalah NaOH. Berarti kita harus tulis reaksinya dulu. Ini 2,5 awal, sementara ini adalah NaOH-nya adalah 1. MRS mula-mula yang bereaksi dan sisanya. Nah, dapat kita lihat di sini kalau dengan perbandingan koefisien 1 berbanding 1, tentunya yang akan habis itu adalah NaOH. Jadi di sini 1, ini juga 1 yang bereaksi, ini juga 1 yang terbentuk. Sehingga dengan demikian hasilnya di sini adalah 1,5. Ini habis, ini juga 1. Apa yang bisa kita lihat di sini bahwa ternyata yang ada itu sekarang adalah CH3COOH. Sementara yang satu lagi adalah CH3COONA. Berarti dengan demikian yang terjadi itu sekarang adalah ini adalah berupa asam lemah dan ini adalah garamnya. Dan ini adalah merupakan buffer asam. Jadi harus hati-hati dalam memberi atau menentukan rumus yang akan kita gunakan. Kita hitung, berarti konsentrasi H+ itu akan sama dengan Ka dikali mol asam dibagi dengan mol garam. Tentunya Ka-nya udah ada tadi, 10 pangkat min 5. Kemudian mol asamnya adalah yang ini, 1,5. Kemudian mol garamnya adalah 1. Sehingga ini hasilnya tentu adalah 1,5 kali 10 pangkat min 5. Tentu kalau pH-nya adalah min log 1,5 kali 10 pangkat min 5. Sama dengan 5 dikurangi dengan log 1,5. Jadi pH-nya sudah kita dapatkan. Dan kalau kita bandingkan dengan yang pertama tentu adalah lebih meningkat. Karena tadi di awal sebelum penambahan NaOH. Yang ketiga adalah penambahan 25 ml NaOH. Yang tadi juga sudah ada konsentrasinya adalah 0,1. Seperti yang tadi juga kita hitung N dari
CH3COOH tentu juga masih sama seperti yang tadi. 25 kali 0,1 sama dengan 2,5 milimol. Sementara NaOH molnya adalah 25 kali 0,1 tentu adalah 2,5 milimol juga. Apa yang kita bisa lihat di sini? Bahwa jumlah mol dari keduanya adalah sama. Berarti di sini boleh dikatakan nanti ini adalah sudah mencapai titik setaranya. Kita reaksikan dulu. Mula-mula yang bereaksi bisa. Nah, kita lihat di sini jumlahnya tadi adalah 2,5 milimol, ini juga 2,5 milimol. Maka dengan demikian kedua-duanya akan habis. Sementara ini terbentuk natrium asetatnya juga adalah 2,5. Apa yang kita lihat sekarang? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sekarang itu asamnya tidak ada lagi. Basanya juga tidak ada. Yang ada adalah berupa garam. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kalau garam itu ada yang bisa terhidrolisis sebagian, ada yang tidak bisa terhidrolisis, dan ada yang terhidrolisis secara total. Dan kalau natrium asetat ini adalah termasuk pada garam yang terhidrolisis sebagian. Kita tulis reaksinya. Nah, sini CH3COONA turun menjadi CH3COO- dan Na+. Tentunya ini adalah sebuah garam dan ini dia akan terhidrolisis sebagian. Na+ tambah air ini tidak terhidrolisis, sementara kalau yang CH3COO- apa yang kita lihat di sini bahwa tentunya dia akan menghasilkan OH-. Maka dengan demikian yang kita hitung pun juga berupa OH-. Berarti kita menghitung OH-nya menggunakan rumus hidrolisis. OH- sama dengan Kar KW per Ka kali konsentrasi garam. Nah, di sini yang jadi masalah adalah konsentrasi garamnya sudah ada belum? Nah, ini ada 2,5. Ternyata yang 2,5 ini bukanlah konsentrasi, tetapi ini adalah berupa mol. Maka kita harus hitung dulu konsentrasi garamnya. Dan ini biasanya sering terjadi kesalahannya itu di sini. Karena langsung memasukkan harganya untuk konsentrasi garam. Berarti konsentrasi garamnya tentu adalah ini mol, dalam hal ini adalah 2,5 milimol dibagi dengan, nah tadi volumenya
asamnya 25, NaOH-nya juga 25. Sehingga ini menjadi totalnya adalah 50 ml. Sehingga dengan demikian ini satuannya adalah berupa molar. 2,5 dibagi 50 ini adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Satuannya adalah molar. Maka dengan demikian kita bisa menghitung OH min-nya adalah KW adalah 10 pangkat min 14 dibagi dengan Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Nah, konsentrasinya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Tentu ini sama dengan hasilnya adalah 10 pangkat min 14, 10 pangkat min 2 adalah 10 pangkat min 16 dibagi 10 pangkat min 5, berarti ini adalah 10 pangkat min 11. Berarti hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 11. Berarti tinggal diakarkan. Ini konsentrasi OH min. Akar dari 5 itu adalah 2,23. 10 pangkat min 11 itu sama aja dengan 10 pangkat min 5,5. POH tentunya adalah min log 2,23 10 pangkat min 5,5. Sama dengan tentu adalah 5,5 kurang log 2,23. Selanjutnya kita bisa menghitung harga pH-nya. pH-nya tentunya adalah sama dengan 14 dikurang 5,5 kurang log 2,23 sama dengan 8,5 ditambah log 2,23. Yang keempat adalah penambahan 25 ml NaOH yang konsentrasinya tadi adalah 0,1 molar. Jadi seperti yang tadi kita hitung mol dari CH3COOH tentu adalah sama dengan 25 kali 0,1 2,5 milimol, sedangkan untuk mol dari NaOH tentunya adalah 25,1 kali 0,1, berarti ini adalah 2,51 milimol. Selanjutnya kita akan reaksikan mula-mula yang bereaksi sisa. Yang mula-mula di sini adalah samnya adalah 2,5 milimol. NaOH adalah 2,51. Nah, kalau kita lihat tentunya di sini yang pembatasnya sekarang adalah asam asetatnya. Yang 2,5 akan habis, ini juga. Nah, nanti juga akan terbentuk 2,5. Apa yang kita bisa lihat? Ini habis, ini adalah 0,01. Kemudian ini adalah 2,5. Apa yang kita lihat di sini?
jumlah molnya sekarang yang ada itu adalah NaOH yang jumlahnya adalah 0,01 mol, sedangkan CH3COO Na jumlahnya adalah 2,5 milimol. Apa yang dapat kita lihat di sini? Tentunya sumber dari OH- itu tidak hanya berasal dari NaOH, tetapi berasal juga dari CH3COO-. Kita lihat, tentu adalah NaOH. Tentu dia akan terurai menjadi Na+, dan OH-. Yang ini pun juga nanti dia akan terurai menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Nah, inilah nanti akan mengalami hidrolisis. Sehingga dengan demikian, OH- itu berasal dari dua buah sumber. Yang pertama adalah dari basa kuat, NaOH lama ini. Kemudian OH- itu juga berasal dari basa lemah. Tentunya OH- yang berasal dari basa kuat jauh lebih banyak dibandingkan dengan OH- yang berasal dari basa lemah. Maka dengan demikian, penambahan dari OH- yang berasal dari basa lemah ini bisa diabaikan. Dan kita menghitung OH-nya itu adalah berdasarkan hanya dari basa kuatnya saja. Dengan demikian, berapakah konsentrasi OH-? Tentunya konsentrasi OH- itu adalah jumlah molnya di sini 0,01 milimol dibagi dengan volume totalnya. Dalam hal ini adalah 50,1 mililiter. Nah, konsentrasi OH-nya setelah dihitung nanti kita akan dapatkan ini adalah 2 kali 10 pangkat min 4 molar. Dengan demikian, maka POH itu sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 4. Sama dengan 4 kurang log 2. Berapakah pH-nya? pH-nya tentu adalah sama dengan 14 kurang tentu sama dengan 14 kurang 4 adalah 10 ditambah dengan log 2. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya, di mana yang kita hitung adalah 25 ml NaOH 0,1 molar, pH-nya tadi adalah 8 tambah log 2,23. Sementara dengan penambahan sedikit saja, selisihnya hanya 0,1 ml, pH-nya selisihnya sekarang adalah 10 kurang 8, ya berarti pH-nya adalah sekitar 2. Berarti dengan demikian, ketika kita melakukan titrasi, maka sebelum mencapai titik ekuivalen, maka kita harus sangat berhati-hati. Karena di sini penambahan sedikit saja, pH-nya jauh berubah. Dalam hal ini, di sini adalah penambahannya selisihnya hanya 0,1 ml. Tetapi pH-nya selisihnya adalah 2 satuan. Contoh, sebanyak 20 ml larutan asam fosfat 0,1 molar.
dititrasi dengan natrium hidroksida 0,2 molar hingga terbentuk HPO4 2 min. Hitunglah volume basa yang diperlukan. Perhatikan asam fosfat. Rumusnya mesti tahu, H3PO4. Nah, di sini dia akan menjadi nanti HPO4 2 min. Sehingga dengan demikian, nah, berapa H plusnya yang terurai? Tentu adalah 2H plus. Bedakan dengan yang lainnya, misalnya H3PO4 menjadi PO4 3 min. Maka di sini ditambahkan dengan 3H plus. Jadi valensinya nanti tentu akan berbeda. Kemudian NaOH. Ini jelas kalau yang ini Na plus dan OH min. Maka dengan demikian, sesuai dengan rumus yang sudah ada, bahwa jumlah H plus dan OH minnya adalah sama. Rumusnya adalah volume dikali dengan M, ini A semua, dikali dengan valensi asamnya. Nah, ini akan sama dengan volume basa dikali molaritas basa dikali dengan valensi basanya. Tadi sudah diketahui bahwa di sini volumenya adalah 20. Kemudian molaritasnya 0,1. N-nya udah dikatakan bahwa N-nya adalah 2. Sedangkan yang V basanya itu yang dicari, molaritasnya adalah 0,2, sedangkan N-nya atau valensinya adalah 1. Sehingga dengan demikian maka kita dapatkan bahwa ini 0,1 dikali 2 adalah 0,2. Sehingga VB-nya adalah 20 mili. Sehingga volume basa yang diperlukan itu adalah 20 ml. Contoh berikutnya, larutan asam asetat 0,1 molar sebanyak 20 ml dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Pada saat titrasi 15 ml NaOH, hitung pH-nya. Yang jelas sekarang kita hitung dulu mol dari asam asetatnya. Tentu adalah sini volumenya 20 mili dikali dengan konsentrasi 0,1. Berarti ini adalah 2 milimol. Sementara kalau untuk NaOH, volumenya adalah 15 mili. Kemudian konsentrasi adalah 0,1 molar. Sehingga ini adalah 1,5 milimol. Nah, baru kemudian kita tulis reaksinya. Awalnya CH3COOH adalah 2 milimol, NaOH adalah 1,5. Karena koefisiennya adalah 1 berbanding 1, maka yang habis adalah NaOH. Ini tentu habis juga 1,5, ini juga 1,5. Sehingga nanti yang terbentuk itu adalah, atau yang bersisa dalam hal ini adalah 0,5
milimol. Sementara kalau ini 1,5 milimol. Jadi jelas bahwa kalau kita lihat di sini, sisanya itu adalah 0,5 asam lemah dan 1,5 milimol berupa garamnya. Dengan demikian, gabungan dari ini merupakan rumus yang kita pakai itu adalah rumus larutan penyangga atau buffer. Nah, karena ini berasal dari asam lemah dengan garamnya, maka ini adalah merupakan buffer asam. Kita hitung H plusnya, tentu adalah sama dengan Ka dikali dengan mol asam dibagi dengan mol garam. Sama dengan Ka-nya, ini 10⁻⁵ mol asam adalah 0,5, yang garam adalah 1,5. Sehingga kita dapatkan 0,5 bagi 1,5 adalah 1/3 atau 3,33 kali 10⁻⁻⁶. Dengan demikian maka pH sama dengan min log 3,33 10⁻⁻⁶ sama dengan 6 kurang log 3, sama dengan 6 kurang 0,5 sama dengan 5, dengan demikian maka pH-nya pada saat itu adalah 5,5. Contoh berikutnya, sebanyak 10 ml suatu sampel cuka makan diencerkan dengan air hingga volumenya 200 ml. Ternyata 20 ml dari larutan tersebut itu tepat bereaksi dengan 15 ml NaOH 0,2 molar. Jika rho cuka adalah 1 kg per liter, hitunglah kadar asam asetat dalam cuka makan tersebut. Diketahui MR dari CH3COOH adalah 60 dan Ka-nya adalah 10⁻⁵. Apa yang kita bisa lihat di sini? Berarti ada sampelnya sebanyak 10 ml kemudian diencerkan menjadi 250 dan diambilnya hanya 20. Yang 20 inilah yang nanti akan dititrasi menggunakan NaOH. Dengan demikian kita hitung dulu berapa konsentrasi dari yang 20 ml ini. Seperti biasa, rumusnya tentu adalah V asam kali molarnya asam kali N asam kita lihat di sini. Volumenya tadi adalah 20. Molaritasnya belum diketahui. N-nya itu adalah 1 karena asam asetat. Kemudian volume ini adalah 15 yang basah. Molaritasnya adalah 0,2. N-nya untuk NaOH juga adalah 1. Dengan demikian M-nya bisa kita dapatkan. Hasilnya adalah 0,15 molar. Jadi konsentrasinya sebenarnya adalah 0,15 molar. Sehingga kita bisa menghitung berapa molnya mol dari CH3. Tentu adalah yang 0,15 ini dikali dengan 0,25 liter. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 0,0375
mol. Selanjutnya, molnya kita dapatkan, berarti kita bisa menghitung masanya. Tentu masanya adalah 0,0375 dikali dengan 60 gram per mol. Sama dengan 2,25 gram. Selanjutnya kalau dilihat dari soal bahwa rho-nya adalah 1 kg per liter. Ya, rho sama dengan 1 kg per liter. Berarti ini sama aja dengan 1 gram per mililiter. Selanjutnya, kita tahu bahwa rho itu adalah M per V. Sehingga V itu sama dengan M per rho. Nah, masanya tadi udah 2,25 gram. Berikutnya, rho-nya adalah 1 gram per mililiter. Sehingga volumenya bisa kita dapatkan, hasilnya adalah 2,25 mililiter. Selanjutnya kita bisa hitung berapa kadarnya. Ya, maka kadarnya bisa dihitung. Tentu adalah 2,25 ini dibagi dengan tadi. Volumenya adalah 10. Ya, dikali dengan 100%. Nah, kita akan dapatkan bahwa ini adalah 22,5%. Jadi, kadar asam asetat dalam cuka makan itu adalah 22,5%. Untuk tugas, yang pertama adalah larutan HCl 0,2 molar sebanyak 25 ml itu dititrasi dengan 20 ml larutan BaOH 2 kali. Jika rho larutan BaOH 2 kali itu adalah 1,2 gram per mililiter. Hitung kadar atau persentase massa dari BaOH 2 kali yang terdapat dalam larutan BaOH 2 kali. Yang kedua, suatu contoh cuplikan yang mengandung logam besi itu bermassa 2 gram. Direaksikan dengan 100 ml larutan HCl 0,1 molar. Kelebihan HCl itu dititrasi dengan KOH 0,125 molar dan menghabiskan 32 ml KOH. Tentukan kadar besi dalam cuplikan tersebut. Jika reaksi yang terjadi adalah Fe tambah dengan 2 HCl, hasilnya adalah FeCl2 dan H2. Demikianlah penguraian materi kita pada kali ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.